Baik, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya kali ini di episode for loop. Sudah hampir selesai ya episodenya, tinggal beberapa lagi ya. Oke, langsung saja, apa itu for loop? Jadi for loop adalah perulangan for gitu ya. Lah, malah jadi Google Translate ya. Ini perulangan di bahasa pemrograman itu artinya adalah, bukan hanya sih di bahasa pemrograman ya, perulangan kan artinya kita melakukan sesuatu atau melakukan kondisi tertentu secara berulang-ulang, tapi dengan syarat harus adanya kondisi. Bukan kondisi ya, statement gitu. Statement. Nah, misal kita ingin melakukan ingin memanggil seseorang 3 kali gitu ya, jadi kita melakukan perulangan dengan cara memanggil nama yang sama sebanyak 3 kali gitu. Atau kita ingin menulisnya, kalau di SD ya, kalau teman-teman masih ingat, kalau di saya dulu itu saya pernah disuruh nulis kalimat yang sama, tulisan bersambung gitu sebanyak 10 kali dan dalam satu halaman. Nah, itu termasuk perulangan karena kita melakukan hal yang sama secara berulang-ulang. Oke, langsung saja ke sebelumnya kita harus mengenal dulu yang namanya increment gini ya nulisnya. Bentar ya, benar, increment dan decrement. Nah, increment itu singkatnya dia berlambang plus plus, sementara decrement berlambang minus minus. Jadi gini, kalau di operasi aritmatika kan, yang kita di bagian operator ya, di episode operator, misal kita punya integer a sama dengan 1 gitu ya, atau 1 ya. Nah, kalau kita ingin menambahkan a dengan 1, itu kan kita nulisnya gini ya, misal kita simpan hasilnya di integer b gitu ya, atau integer hasil gitu ya. Hasil. Nah, kalau kita ingin menambahkan a dengan 1, maka kita akan buat gini kan, a ditambah 1 gitu kan. Nah, atau sebenarnya ada cara yang lebih simpel lagi, ada banyak cara sih sebenarnya. Ini cara pertama, lalu cara kedua untuk mempersingkat code ini gitu agar lebih efektif, kita punya integer yang baru. Karena ini tidak kita compile, maka kita buat variabel yang sama aja, integer a. Nah, sebenarnya kita bisa menulis ini jika kita ingin menambahkan a menjadi 2 dengan menambahkannya dengan 1 gitu ya. Jika kita ingin menambahkan a dengan 1, kita bisa buat gini, a sama dengan a ditambah 1. Ini sama saja hasilnya dengan ini. Nah, mungkin cara ini lebih efektif ya kalau menurut saya, karena kita tidak perlu membuat variabel baru untuk menyimpan nilai dari a. Jadi kita menyimpan hasil a di dalam a itu sendiri. Nah, code ini itu bisa dipersingkat lagi. Ada lagi nih, persingkat lagi menjadi integer a plus sama dengan 1. Nah, ini artinya adalah kita menambahkan a dengan 1, lalu kita menyimpan hasilnya di dalam a lagi, seperti ini. Sama saja dengan ini. Nah, code ini itu ada singkatannya lagi. Nah, agar lebih singkat ya, kita punya integer a, karena kita menambahkan dengan 1, maka kita bisa buat plus plus begitu. Nah, sampai di sini ini adalah increment, disebut increment. A plus plus artinya adalah a bertambah 1 gitu. Artinya adalah dari increment. Decrement sama saja ya dengan a minus minus gitu. Kalau kita mau
jabarkan lagi, A minus minusnya gini, A sama dengan minus 1, lalu kita punya integer A minus sama dengan 1, lalu akhirnya kita akan punya integer A minus minus. Nah, ini disebut decrement. Nah, untuk increment dan decrement masing-masing ada dua aspek ya, ada dua metode penulisan ya. Pertama seperti ini, A plus plus, lalu yang kedua yang kedua itu plus plus A. Nah, gitu ya. Ini kebanyakan A ya, ini kita hapus dulu deh. Ini kita hapus dulu biar rapi gitu ya. Ini juga kita hapus. Kita hanya perlu increment dan decrement. Ini juga kita hapus. Oke. Nah, ini kita buat ini. Nah, increment tadi kan terbagi dua, ada yang A plus plus dan plus plus A. Nah, yang plus plus A itu disebut pre-increment. Nah, sementara yang kebalik ya, bentar saya ingat dulu. Kebalik, yang ini disebut post increment, sementara yang ini disebut pre-increment. Nah, begitu juga dengan decrement, itu ada dua juga, minus minus A gitu. Sama saja, yang ini disebut pre-increment, kemudian yang lihat co-increment ya, decrement, lalu yang di atas disebut post decrement. Nah, perbedaan keduanya di mana sih sebenarnya? Kalau dari penulisan itu kan, kalau orang awam ya, atau kita melihat secara langsung itu kan sama saja ya, A plus plus dengan plus plus A gitu ya. Nah, kalau secara aljabar A ditambah B itu kan sama dengan B ditambah A kan. Posisi tidak mempengaruhi kalau aljabar ya, kalau penjumlahan. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat dia beda? Jadi gini, alurnya itu adalah untuk post increment, alurnya yang pertama dieksekusi adalah A, lalu ditambahkan 1, atau bukan gini, lalu di plus plus kan. Nah, gitu nih bahasanya. Bedanya dengan pre-increment, alurnya adalah dia di plus plus kan dulu, lalu ditampilkanlah A gitu. Jadi dengan ini decrement dan increment, A dulu lalu di minus minuskan, sementara ini di minus minuskan dulu lalu A ya. Nah, sebenarnya hal-hal seperti ini tuh agak beda tipis, tapi akan mempengaruhi saat pemakaian nanti gitu, akan ada bedanya, terutama di bagian do while atau while gitu ya. Di for loop sendiri saya kurang begitu yakin ya, soalnya saya jarang ya, bukan nggak pernah, jarang menggunakan plus plus A, saya lebih suka menggunakan A plus plus gitu. Nah, kita masuk ke bagian format penulisan for loop. Jadi for loop tulisannya adalah for, di sini adalah statementnya, statement, lalu di sini statement. Nah, di sini adalah peubah, di mana peubah itu adalah increment atau decrement. Dan increment ini bisa keduanya, bisa post increment atau pre increment, bisa post decrement atau pre decrement, sama saja. Nah, kemudian setelah ada statement dan peubah, lalu di sini adalah kondisi akhirnya gitu ya. Jadi ini adalah format penulisannya. Ini lalu kita buat gini. Nah, seperti biasa alur programnya begini.
karena perulangan itu adalah karena perulangan, konsep dasarnya adalah kita kan melakukan sesuatu itu secara berulang-ulang dalam beberapa tahapan tertentu, ada intervalnya kan, atau ada apa ya, ada takarannya, mungkin bukan takarannya, ada standarnya. Kita melakukannya beberapa kali gitu, atau kita melakukannya dalam keadaan yang bagaimana gitu ya. Nah misalnya kita ingin berteriak, atau bukan berteriak ya, memanggil nama seorang 3 kali gitu. Soalnya namanya adalah siapa ya, Andre gitu ya, Andre mungkin ya, Andre, lalu kita panggil lagi Andre, panggil lagi Andre. Nah kalau kita lihat, ini kita manggil 1 kali, kalau ini kita manggil 2 kali, kalau ini kita manggil 3 kali. Nah dari 1, 2, dan 3 itu kan ada polanya adalah selisih 1, itu kan selisih 1. Jadi dari 1 ke 2 itu selisih 1, dari 2 ke 3 juga selisih 1. Nah inilah yang disebut sebagai peubah. Jadi kita ingin melakukan perulangan itu dengan kondisi yang bagaimana? Apakah kita lakukan secara berurutan dengan gini ya, selisih 1 beraturan gitu, atau kita ingin melakukan loncat-loncat, kayak misal kita ingin menyebut bilangan genap dari 1 sampai 5 mungkin ya. Sebentar ini kok ya, dari 1 sampai 5 kan ada 2, lalu 4, 1 sampai 5 kecil ya, 1 sampai 10 deh, 6, 8. Nah ini kan kita melakukan perulangan, itu ada terbentuk pola. Dari 2 ke 4 selisih berapa? 2. Dari 4 ke 6 selisih 2, enggak, dan seterusnya selisih 2 juga. Nah itulah yang disebut sebagai peubah. Peubah adalah pemegang peran penting dalam perulangan. Kita ingin melakukan perulangan itu bagaimana, kondisinya bagaimana, itu ditentukan oleh peubah. Nah, langsung aja kita coba ya. Ini kita hapus dulu. Nah ini kita hapus. Yang di bawah mungkin kita hapus aja ya, atau nggak usah deh, kali aja penting untuk catatan. Nah misal kita ingin menulis kata bingo sebanyak 5 kali, kita nulis gini, for. Nah statement itu isinya adalah apa ya, bisa sebuah variabel, pokoknya sebuah apa ya, sebuah aljabar yang menentukan nilai. Ini nih, integer i sama 0, i sudah 5, i plus plus. Kita akan buat ini apa ya, kita akan buat bingo. Nah ini artinya adalah, kalau kita terjemahkan, ini alurnya begini. Jadi untuk integer i sama dengan 0 dan i lebih kecil dari 5, tambahkan i sebanyak 1 kali sampai i lebih kecil dari 5, atau selama i lebih kecil dari 5. Nah gitu, seperti notasi sigma ya, hampir mirip ya kalau teman-teman tahu. Nah saat i sudah sama dengan 5 atau melebihi 5, for loop ini akan berhenti. Jadi selama i lebih kecil dari 5, i akan ditambahkan dengan 1. Kalau kita compile ya, coba kita compile. Oh iya, ini tidak kita buat jadi komen. Ini apa boy, banyak sekali errornya ya, mantap. Aduh kurang teliti, coba kita compile lagi. Mana boy, agak lama ya, sabar.
apa ini tidak kita save. Maaf teman-teman ya, maafkan kesalahan saya ini, kita compile dulu lah. Ya, sukses. Main. Nah, dia akan menulis bingo sebanyak 5 kali dari statement yang ini dan berubah yang ini gitu. Itu adalah for loop ya. Kita akan bereksperimen lagi. Kita akan menyaring bilangan genap, atau kita akan menampilkan bilangan genap dari 1 sampai 20 mungkin ya. Kita tinggal ubah ini aja yang lebih kecil dari 20 karena kita mau dari 0 sampai 20 gitu ya. Lalu kita buat gini, i plus 2, atau sebentar ya, coba ya, kalau saya tidak salah formatnya itu i plus sama dengan ya, coba ya. Oh bukan, ini bukan bingo, ini adalah i. Oke, coba kita compile. Nah bukan gini ya, ini harusnya i, nah gini dia. Ya sedikit batuk. Nah sukses, tampilkan. Lihat, ini adalah bilangan genap dari 0 sampai 20. Nah kenapa 0 ikut? Karena kita memulai indexing itu dari 0, maka bilangan yang tercetak pertama itu adalah 0. Nah kalau kita tidak ingin mengikut sertakan 0, kita bisa ganti indexingnya menjadi dari 1 gitu. Tapi gini, kalau tadi kita mulai dari 0, otomatis saat i bilangan terakhir yang lebih kecil dari 20 apa tuh? 19 ya. Nah dari 0 sampai 19 itu kan ada 20 angka, berarti for loop ini berulang sebanyak 20 kali. Nah kalau kita mengganti ini menjadi 1, otomatis for loop ini akan berjalan sebanyak 18 kali, karena dari 1 sampai 19 itu ada 18 angka, ada 19 angka dari 1 sampai 18 gitu ya. Dari 1 sampai 20 ya, enggak, dari 1 sampai 19, ngawur saya. Nah dari 1 sampai 19 kan cuma ada 19 angka ya. Nah berarti for loop ini akan berulang sebanyak 19 kali, padahal kita mau dia berulang sebanyak 20 kali untuk mengecek bilangan genap dari 1 sampai 20. Oleh karena itu kita perlu menambahkan i lebih kecil atau sama dengan, nah lebih kecil atau sama dengan 20 berarti dia indeksnya sekarang dari 1 sampai 20. Dari 1 sampai 20 itu kan ada 20 bilangan, berarti dia akan berulang sebanyak 20 kali. Itu yang harus diperhatikan juga ya jika yang mengganti indexing yang awal, yang ini. Kalau mau ganti indexingnya yang ini harus diperhatikan kita. Coba kita compile lagi. Nah mantap. Sebentar. Oke. 2. Oh ya, kondisi ini salah ya, kalau ditambah 2 berarti ganjil dong bos. Iya sih, ini harus 2 sih kondisinya. 2 ditambah 2 ditambah 2, iya benar. Ya sip, ini adalah bilangan genap dari 2 sampai 20 ya, bilangan genap pertama dari 2 sampai 20. Sip, mantap. Saya rasa itu saja untuk for loop. Seperti biasa, jika teman-teman ada saran atau kritik gitu atau pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar, kita akan diskusi di sana. Oke, selamat malam dan sampai jumpa.